Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup ini. Saya percaya keadaan Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, sehat dan luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Kita akan beribadah bersama-sama yang walaupun kita dalam ibadah yang virtual, kita percaya hadirat Tuhan, Tuhan
dengan Tuhan hadir dalam ibadah online ini Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berdiri, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menikmati setiap anugerah Tuhan, setiap kemurahan Tuhan, setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya Engkau Tuhan yang melayakan hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Engkau di hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dengan darah-Mu yang suci mengalir dan mengampuni setiap dosa kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini
hari ini kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami datang dengan kerinduan kami berjumpa dengan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang pagi hari ini menyaksikan siaran ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Roh akan terus bekerja. Kiranya Roh akan terus berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu. Biarlah melalui kebenaran-Mu pagi hari ini, setiap telinga yang mendengar, setiap mereka yang melihat siaran ini, mereka diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi hari kita mau mempersiapkan hati kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya selalu berdoa, saya selalu berharap kiranya kita terus memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sekalipun saya tidak bisa melihat secara langsung Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya akan membawa kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Amos pasalnya yang ke-8. Kita baca ayat yang ke-11, saudara dikasihi oleh Tuhan. Amos pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama, saudara dikasihi oleh Tuhan. Amos pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan berkata, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang ke-12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Ayat yang ke-13, pada hari itu akan merebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ayat 14, mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai dan serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Betseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang penulisan dari kitab Amos ini, saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, kitab Amos ditulis oleh Amos sendiri, saudara. Pada waktu itu, pada masa itu, kerajaan Israel Utara sedang berada di puncak kejayaan, saudara. Ya, baik wilayah, baik politik dan kemakmurannya. Mereka sedang di puncak, mereka sedang maju-majunya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara batiniah mereka bobrok, saudara. Kalau Bapak Ibu membaca mulai dari pasalnya yang pertama, saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara di situ akan melihat pasal yang kedua, bagaimana orang-orang yang ada pada waktu itu, mereka hidupnya sudah tidak mempermuliakan nama Tuhan. Secara lahiriah mereka diberkati, secara lahiriah negeri mereka makmur, negeri mereka maju, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi secara batiniah kerohanian mereka bobrok. Kemunafikan dan penyembahan berhala sudah merajalela di mana-mana, saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, mereka mengalami kebobrokan rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini, saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini tadi kita membaca bahwa ini adalah nubuatan akan terjadi yang namanya kelaparan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ini bukan lapar secara makanan, bukan haus secara minuman, tetapi lapar dan haus akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang sama,
Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini. Bapak Ibu, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan juga terus mengalami yang namanya kelaparan rohani, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Mungkin secara lahiriah, ya, secara kasat mata kita diberkati, secara kasat mata mungkin hidup saudara diberkati. Tetapi pertanyaan yang perlu kita jawab di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mengalami kelaparan rohani itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan, saudara? Pada waktu kita mengalami kelaparan rohani, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu saya harapkan, saya rindukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kita mengalami yang namanya kelaparan rohani, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab kalau kita sudah tidak memiliki rasa lapar lagi, saudara, itu adalah sesuatu hal yang membahayakan. Coba bayangkan kalau saudara sudah tidak memiliki rasa lapar lagi dalam hidupmu, saudara dikasihi oleh Tuhan. Padahal tubuh jasmani kita ini perlu makan, perlu asupan makanan sehat, perlu minum. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tidak memiliki rasa lapar lagi, apa jadinya, saudara? Itu membuktikan tidak sehatnya tubuhmu. Sekalipun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini, saat-saat ini ada banyak orang yang berusaha untuk menahan lapar, sehingga mereka melakukan berbagai macam cara. Ada yang minum-minum obat, ada mereka yang diet ketat untuk menahan lapar. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh jasmani kita juga perlu makan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kalau tubuh jasmani kita tidak kita kasih makan, saudara, lama-lama, saudara, tubuh kita ini akan merosot. Tetapi kita boleh makan makanan yang sehat, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari saya akan membagikan dua hal kepada kita, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita harus menyadari bahwa rohani yang lapar dan haus adalah rohani yang sehat. Amin. Rohani yang lapar dan haus itu adalah rohani yang sehat. Seperti tadi saya katakan, coba bayangkan kalau saudara tidak mengalami rasa lapar sama sekali dalam tubuhmu, saudara. Ya, saudara tidak ingin makan sama sekali, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, mungkin itu yang menjadi harapan mungkin orang-orang yang obesitas seperti saya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak memiliki rasa haus dan lapar dalam tubuh jasmani kita, saudara, itu membuktikan bahwa tubuh kita tidak sehat, saudara. Demikian juga di dalam kerohanian kita, di dalam iman kita. Kalau kita sama sekali tidak ada rasa haus dan lapar di dalam Tuhan, itu menandakan bahwa rohanimu tidak sehat. Bapak Ibu, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Selama stay home, selama kita di karantina di rumah, selama Bapak Ibu tidak boleh kemana-mana, saudara. Coba saudara mulai bertanya di dalam hatimu. Apakah kerohanianmu tetap naik? Ataukah kerohanianmu sedang turun saat ini? Kalau kerohanianmu selalu naik, engkau selalu ada rasa haus dan lapar akan Tuhan, engkau selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu, engkau rindu memuji-muji Tuhan, engkau rindu bersekutu dengan Tuhan, itu membuktikan bahwa rohanimu sehat. Tetapi kalau saudara dalam situasi seperti ini, saudara sudah berdoa malas, membaca Alkitab apalagi malas, saudara, ya, beribadah bersekutu dengan Tuhan malas, itu menandakan bahwa kerohanian saudara sedang tidak sehat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bangkit, kita harus terus bangkit, kita harus bergairah di dalam kehidupan ini. Saudara, mari kita akan buka di dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal yang keempat, saudara dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-3 dan ayatnya yang ke-4. 2 Timotius pasalnya yang keempat, Bapak Ibu, ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan berkata, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, inilah yang saat ini sedang terjadi. Ya, saudara, banyak orang yang saat ini sedang terjadi.
Beberapa waktu yang lalu, saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum terjadi pandemi ini, saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat di mana-mana ada ajaran-ajaran sesat, ada yang mengakui bahwa dirinya adalah sebagai raja dan lain sebagainya, saudara. Ada perkumpulan-perkumpulan ajaran-ajaran sesat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Inilah hari-hari ini yang sedang terjadi. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, kita tidak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kita tidak memiliki keinginan untuk kita bersekutu. Kita tidak memiliki keinginan untuk kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bisa jadi, saudara, kita disesatkan dengan dongeng-dongeng yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam dunia ini. Kita bisa saja kita disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Tetapi pada waktu kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya percaya dan yakin iman kita akan terus kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita harus terus belajar. Kita harus terus belajar firman Tuhan. Sebab di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, saudara, bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur orang di dalam kesalahan. Nah, saudara, kalau kita tidak memiliki rasa haus dan lapar, apalagi kalau kita tidak mau merenungkan, membaca firman Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, dari mana kita tahu, dari mana kita bisa belajar supaya kita hidup lebih baik lagi di dalam Tuhan. Sebab saudara dikasih oleh Tuhan, hanya firman Tuhan sajalah, hanya firman Tuhan sajalah yang akan menuntun hidup kita lebih hari lebih baik, lebih hari lebih berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, kita tidak memiliki kerinduan, tidak memiliki rasa haus dan lapar untuk kita mencari Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati, rohani kita lama-lama akan mati, saudara. Ya, saudara. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa rohani yang lapar dan haus itu adalah rohani yang sehat. Pertanyaannya, saudara, apakah rohanimu sehat saat ini, saudara? Kalau rohani sehat, dia akan terus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tetapi bagi rohani yang tidak sehat, dia akan malas berdoa. Ya, apalagi tidak dilihat oleh hamba Tuhan, tidak dilihat oleh ibu gembala, malas berdoa, beribadah saja malas. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pertanyaan bagi kita sekalian. Pada waktu saudara menerima renungan, pada waktu saudara menerima siaran online seperti ini, saudaraku, seberapa banyak saudara yang meresponi? Puji Tuhan, kalau saudara langsung membuka, saudara bisa langsung beribadah, puji nama Tuhan. Dan itu harus menjadi kedisiplinan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara ingat, setiap hari Minggu kita harus beribadah, saudara. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan juga mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak orang yang tidak berani memprioritaskan Tuhan. Jujur, saudara. Ya, kalau kita boleh jujur, ada banyak orang yang tidak berani memprioritaskan Tuhan. Sudah tahu waktunya inilah jam ibadah, tetapi kita lebih senang melakukan hal-hal yang lain dulu. Nanti aku belum sempat, masih repot. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba saudara renungkan. Ya, saudara renungkan. Untuk kita beribadah saja kita punya alasan repot. Kalau Tuhan sampai bilang aku repot, aku tidak mau memberkatimu, aku tidak mau menyembuhkanmu, aku tidak mau menjawab doamu, berabe saudara dikasih oleh Tuhan, bahaya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, miliki hati yang haus dan lapar, yang membuktikan bahwa rohanimu sehat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Sebab ada waktu Tuhan tidak berkenan ditemui, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, ada waktunya Tuhan tidak mau ditemui. Nah, oleh sebab itu miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, karena itu membuktikan rohanimu sehat. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa hanya Yesus yang bisa memuaskan kita. Amin. Kita harus menyadari bahwa hanya Yesus yang bisa memuaskan kita. Bukan hanya dipuaskan secara jasmani, berkat-berkat secara jasmani saja, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, berkat-berkat rohani juga kita akan alami. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita mengalami yang namanya kepuasan di dalam rohani kita, saudara, bukan karena suasana ibadah yang semarak, ya, gedungnya yang indah,
orangnya yang banyak. Saudara, tidak saudara. Tetapi pada waktu kita merasa haus dan lapar di hadapan Tuhan. Saat ini pun saudara, sementara Bapak Ibu beribadah di rumah, sementara Bapak Ibu beribadah sendiri dengan keluarga mungkin, atau mungkin bahkan Bapak Ibu beribadah sendiri ya di rumah saudara menikah oleh Tuhan, saudara bisa mengalami lawatan Tuhan. Bukan gedung yang indah, bukan suasana semarak, alat-alat musik yang lengkap, pelayan-pelayan Tuhan yang banyak, tidak saudara, tetapi hatimulah yang membuat engkau mengalami lawatan Tuhan. Sebab hanya Yesus yang bisa memuaskan engkau. Ya, hanya Yesus yang bisa memuaskan engkau. Saat kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah, maka disitulah engkau akan mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa Yesuslah yang memuaskan jiwa kita. Ya, hanya Yesus yang memuaskan jiwa kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, mereka akan menerima anugerah yang daripada Tuhan. Tetapi bagi mereka yang haus dan lapar akan Tuhan, mereka yang memiliki kesungguhan hati, mereka yang memiliki hati yang terbuka di hadapan Tuhan, mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Tapi bagi mereka yang hanya agamawi, hanya seremonial, hanya melaksanakan tugas saja, hanya melaksanakan kewajibannya saja karena saya orang Kristen, saya beribadah. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, hanya yang mereka yang memiliki hati yang haus dan lapar yang akan mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika saat ini kita kehilangan rasa haus dan lapar terhadap kebenaran, kehilangan selera untuk kita berdoa, kehilangan selera untuk kita bersekutu dengan Tuhan, saudara, berhati-hatilah. Sebab segala sesuatu ada waktunya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin sehari 2 hari mungkin gak apa-apa. Tetapi kalau lama-lama saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak memiliki hati haus dan lapar akan Tuhan, saudara harus berhati-hati. Sebab apa saudara dikasih oleh Tuhan? Semakin lama akan mati saudara. Nah, kalau rohanimu sudah mati Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka susah sekali untuk kita membangunnya. Harus dimulai dari nol lagi. Harus dimulai dari awal lagi. Nah, oleh sebab itu saudara, selagi ada kesempatan, mari kita pergunakan waktu ini sebaik mungkin saudara. Amin. Selama masih ada kesempatan, mari gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya akan bacakan di dalam Injil Matius pasal 4 ayatnya yang keempat saudara. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita memerlukan firman Tuhan. Kita membutuhkan hadirat Tuhan. Kita membutuhkan roh Tuhan untuk terus membangun kerohanian kita. Jadi sekalipun situasi seperti ini saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus terus membangun rohani kita ini supaya semakin kuat. Kita harus memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Pada saat saudara merasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memuaskan hatimu. Dan saudara bisa bayangkan kalau rohani kita puas. Saudara bisa bayangkan kalau roh kita terus menyala-nyala. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melewati situasi yang sedemikian rupa ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan pagi hari ini, tetapi mari saya mengajak kepada kita. Sekalipun saya tidak bisa melihat secara langsung kehidupan rohani saudara, tetapi mari kita bertanggung jawab. Masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, saudara. Saya tidak bisa melihat saudara. Ya, saya tidak bisa melihat saudara, tetapi saudara harus bertanggung jawab. Imanmu harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara harus mempertanggungjawabkan imanmu di hadapan Tuhan. Jangan sampai rohanimu padam. Jangan sampai rohmu padam, saudara. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Miliki roh yang terus rindu akan bersekutu dengan Tuhan. Miliki roh yang terus haus akan kebenaran firman Tuhan. Usahakan saudara, setiap hari saudara harus membaca firman Tuhan.
Ya, paling tidak 1 pasal Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Setiap hari saudara harus renungkan firman Tuhan. Karena itulah yang membuat roh kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita saudara. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Tetap percaya dan yakin pada waktu kita terus setia kepada Tuhan. Kita terus gila-gilaan. Kita terus mati-matian. Kita terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita takutkan di dalam dunia ini? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Itu pujian sekolah minggu yang sungguh luar biasa. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang berani melawan kita, saudara? Tidak ada. Maka kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau pagi hari yang indah ini ya Bapa. Buat kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami Bapa dalam situasi yang seperti ini. Tuhan biarlah kami tidak lengah, tetapi kami terus menjaga roh kami supaya kami terus memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Bapak ampuni kami. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami tidak memiliki waktu untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Bahkan kami, oh Tuhan, menomorduakan Engkau. Bahkan kami mengutamakan hal-hal yang lain. Tetapi kami, oh Tuhan Yesus, menjauh daripada Engkau. Bapa, biarlah melalui firman pagi hari ini, setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan mereka yang lemah, mereka boleh bangkit dari keterpurukan iman mereka. Mereka yang saat ini mengalami, oh Tuhan, rasa yang bosan, rasa jenuh, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bangkitkan roh mereka kembali, supaya mereka terus menyala-nyala di dalam Engkau. Hamba berdoa bagi sidang jemaat-Mu, berkati mereka. Dari anak-anak sekolah minggu, muda remaja, Tuhan berkati. Mereka yang sakit Tuhan jamah, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini sedang bergumul untuk pekerjaan, untuk perekonomian, bahkan apapun itu Tuhan yang hamba-Mu tidak tahu. Kiranya Tuhan akan tolong mereka satu persatu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat situasi yang saat ini terjadi. Tuhan tolong sehingga keadaan ini akan kembali normal, sehingga kami bisa bersama-sama bersekutu di gereja Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus memimpin, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Pada waktu mereka terus taat dan setia kepada Tuhan, kami percaya bahwa apa saja yang mereka berbuat berhasil. Inilah berkat hamba-Mu mohon bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Diberkati mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.